Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 429, Kejutan Ulang Tahun. Tok-tok. Lauren dan yang lainnya di ruangan itu mengetuk pintu 2 kali. Masuklah, kata Colton. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam koki putih masuk sambil mendorong kereta dorong. Ada kue ulang tahun setinggi 15 meter yang disusun 6 tingkat di kereta dorong itu, yang sangat mewah dan indah. Kue itu juga dihiasi dengan berlian. Hei, kue yang aku pesan sudah datang. Colton berdiri dengan panik karena kegirangan. Begitu pula teman-teman sekelasnya yang lain juga berdiri dan berjalan mendekat. Wah, ketua kelas, kue yang kamu pesan sungguh mewah. Benar, Colton sangat murah hati. Aku belum pernah melihat kue ulang tahun secantik ini sebelumnya. Colton sangat puas. Karena ini hari ulang tahun putri kesayangan kita, tentu saja aku harus menjamunya dengan standar tertinggi. Meskipun merasa puas, dia juga sangat penasaran, karena dia tidak menyangka bahwa toko kue Maxim akan menyajikan kue-kue mewah seperti itu. Ada kartu putih di bawah kue. Seorang teman perempuan mengambilnya dan berseru, "Selamat ulang tahun, sayang." Wah, Colton, kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk mengaku pada Lauren sambil memberikan kue ulang tahun. Haha. Kata-kata itu membuat Lauren merasa sangat canggung. Dia tahu bahwa Colton pernah menyukainya sebelumnya dan dia bahkan berpikir bahwa Colton pasti sudah kehilangan perasaan itu padanya. Dia tidak menyangka Colton akan menulis kartu seperti itu untuknya. Colton tahu bahwa Lauren sekarang adalah istri orang lain dan istilah seperti itu sangat tidak cocok. Dia berkata dengan panik, "Hentikan spekulasi itu. Kalian mendengarku ketika aku menelepon untuk memesan kue. Aku hanya mengatakan bahwa ini adalah ulang tahun seorang gadis, tetapi aku tidak menyebutkan untuk siapa kue itu. Toko roti itu mungkin salah paham. Lauren, kau tidak keberatan, kan?" Setelah berpikir sejenak, Lauren merasa apa yang dikatakan Colton masuk akal. Tidak apa-apa. Kerumunan orang mengira itu adalah kesalahan yang dibuat oleh toko kue tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa kue mewah itu bukanlah kue yang dipesan Colton. Itu adalah kue ulang tahun yang disiapkan Jordan untuk Lauren. Koki yang menyiapkan kue itu memperkenalkan, "Kue kami ini akan terlihat lebih bagus jika lampu dimatikan. Haruskah aku mematikan lampunya dan membiarkanmu menikmati pemandangan?" Kerumunan itu tiba-tiba terkejut. Apakah ada efek khusus di malam hari? Ini pertama kalinya aku mendengar kue yang akan terlihat berbeda saat lampu dimatikan. Wah, desain kue ini benar-benar romantis. Lauren juga penasaran. Colton tersenyum puas, merasa agak bangga. Oleh karena itu, sang koki mematikan lampu di ruangan itu, dan seperti yang diharapkan, lapisan lampu warna-warni dari kue itu menyala, membuatnya tampak lebih indah, seperti gunung kecil bersalju. Namun, detik berikutnya mereka mematikan lampu. Suara piano tiba-tiba memenuhi ruangan. Sebuah ket klasik berbunyi. Segera setelah itu, sebuah lagu yang menyentuh hati terdengar. Kenangan yang sempurna tersebar di seluruh lantai. Lauren tercengang. Itu lagunya, Need You Now. Apakah suara itu milik Jordan? Lauren sering mendengarkan lagu itu saat mandi dan dia sudah mendengarnya berkali-kali sebelumnya. Oleh karena itu, dia langsung tahu lagu apa itu begitu mendengar intronya. Dia langsung tahu suara siapa itu. Itu milik suaminya, Jordan. Dia akhirnya mengerti mengapa ada piano dan mikrofon di ruangan itu. Ternyata Jordan telah mengaturnya. Yang lainnya bingung. "Colton, apakah kamu menyewa penyanyi profesional untuk tampil di depan Lauren?" Seorang teman sekelas laki-laki bertanya. Colton tertegun sejenak sebelum berpura-pura berkata, "Tentu saja." Para penonton hanya terdiam menikmati nyanyian lelaki misterius di ruangan itu sambil mengagumi cahaya lampu kue tersebut. "Aku cinta kamu." Senyum bahagia tampak di wajah Lauren saat ia menyanyikan bagian refrain. Jordan menyanyikan lagu itu dengan sangat baik dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bagaimana Jordan tahu kalau aku suka lagu ini? Lauren tak dapat menyangkal bahwa dirinya tersentuh. "Aku hanya membutuhkanmu sekarang." Penampilan Jordan memenangkan tepuk tangan semua orang setelah lagu itu dinyanyikan. Saat ini, Colton baru saja menyalakan lampu ruangan, dan semua orang melihatnya. Jordania. Mengenakan setelan jas dengan tatanan rambut, Jordan tampak seperti CEO yang tampan dan mendominasi. Colton mengeluarkan $100 dari sakunya dan berkata kepada Jordan, "Anak muda, kamu bernyanyi dengan baik. Ini tip untukmu." Namun, salah satu siswi yang hadir di pesta pernikahan Lauren langsung menunjuk ke arah Jordan. "Bukankah ini suami Lauren, Jordan?" "Apa?" Kerumunan itu tiba-tiba terkejut karena pria itu sebenarnya adalah suami Lauren. Pada saat itu, Jordan bangkit dari piano dan membawakan sebuket besar bunga mawar ke arah Lauren. "Selamat ulang tahun, sayang." Lauren sangat gembira. Meraih bunga mawar itu, dia memejamkan mata saat Jordan menariknya ke dalam ciuman lembut. Pada titik ini, dia juga telah sepenuhnya memaafkan Jordan karena mencurigainya.
Melihat Jordan dan Lauren berciuman, Colton dan beberapa teman sekelas laki-laki lainnya mendidih karena cemburu. Dewi yang telah kita puja sejak lama telah direnggut oleh anjing ini. Siapa dia? Beberapa dari mereka sangat marah. Lauren bertanya dengan gembira, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Piano berbunyi hampir bersamaan dengan lampu yang dimatikan. Jika Jordan masuk dari pintu, dia tidak mungkin memasuki area terdalam secepat itu. Jordan menunjuk ke tempat di belakang piano dan berkata, "T membuka pintu di sana tadi malam." Baru pada saat itulah orang banyak itu mengerti bahwa pada malam sebelumnya, Jordan dengan sengaja memotong sebagian tembok untuk membuat pintu di sana, sehingga memberikan. Lauren sungguh mengejutkan. Dia bahkan menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya. Wah, kamu sangat perhatian. Romantis sekali. Ya, dan dia sangat berbakat. Kedengarannya luar biasa. Beberapa teman sekelas perempuan mulai memuji Jordan karena mereka telah menjadi teman-temannya. Akan tetapi, beberapa teman laki-laki sekelasnya sangat tidak senang. Lauren merasa itu adalah sebuah kejayaan besar juga. Mantan teman sekelasnya meragukan apakah suaminya cukup baik, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan Steles dan karenanya hanya bisa dipandang rendah oleh mereka. Sekarang mereka akhirnya memahami sifat-sifat positif suaminya. Lauren teringat kartu pada kue itu dan bertanya, "Sayang, apakah kue ini juga darimu?" Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, saya secara khusus meminta koki pastry paling terkenal di negara ini untuk membuatnya dalam waktu semalam. Apakah kamu menyukainya?" Semua orang tercengang setelah mendengar Jordan mengatakan itu. Bukankah ini diperintahkan oleh Colton? Colton langsung merasa malu. Omong kosong. Ini jelas dipesan di toko kue Maxim. Maxim. Senyum sinis tersungging di wajah Jordan. Bagaimana mungkin Maxim bisa membuat kue semewah itu? Si juru masak belum pergi dan berkata kepada Colton, "Maaf, saya bukan dari toko kue Maxim, tetapi saya punya murid yang bekerja di sana."